Halo guys, selamat datang di channel Tukang Cat. Tempat kita bareng-bareng belajar membaca grafik, menggali profit. Jumpa lagi di video analisa harian market XAUUSD atau GOT. Sebelum kita membahas analisa untuk hari ini Selasa 8 Juli tahun 2025, kita review kembali analisa kita kemarin hari Senin tanggal 7 Juli. Di hari Senin sudah ada satu ujung candle yang berhasil di break. Satu ujung candle yang panjang ini, panjangnya 400 pip. Market berhasil break ujung yang bawah. Dan seperti yang saya bilang kemarin, jika menyentuh area demand di H1, 1, 2 ini, maka market akan respect untuk kita mencari posisi buy. Dan benar saja ketika menyentuh area demand yang kedua yang bertepatan dengan area resisten di timeframe M15, maka dia akan naik lumayan jauh. Ini resistennya dan ini demand di H1. Dia naik hampir 500 pip dari harga 3.296-an sampai terakhir di harga 3.340-an. Jadi jika ada yang beli kemarin di sini dan di sini dan di demand di bawahnya, pasti profitnya lumayan besar. Oh my god! Wow! Setiap lot 0,01-nya mendapatkan profit $40. Itu sangat-sangat besar. Kemudian kalau kita lihat di time frame M15 ini, seperti biasa untuk konfirmasi ketika menyentuh demand area, kita bisa ambil beberapa setup. Kalau yang di sini yang muncul adalah setup dominan break seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Dan sudah sampai di area 161 dan 261. Kemungkinan market akan terus naik sampai ke area 423. Kemudian untuk analisa kita hari ini, karena demandnya sudah nggak ada yang fresh, kita hapus dulu di time frame H1. Semua demand yang kita tandai semuanya di respect kecuali satu ini, walaupun ini di respect kecil tapi tetap dia naik, gak sampai menjemput stop lossnya. Kita mulai dari time frame H1 saja. Di time frame H1 ini, kalau market yang dari atas ini, setelah change of karakter di M30, kita tandainya di M30 saja biar mudah. Setelah change of karakter di M30 ini, market berhasil membuat struktur yang baru. Ini low kemarin, kemudian dia membuat low yang baru. Di low yang baru ini inducementnya kan masih di atas ini. Kemudian low yang baru ini
di break lagi ke bawah, dan ini low yang baru, dan terus kemudian setelah membuat low yang paling bawah ini, dia meninggalkan pullback terakhir atau inducementnya di sini. Ini inducement, kita singkat IDM aja. Dan bawahnya ini sudah valid menjadi low-nya M30. Kemudian karena ini strukturnya bearish di time frame besar dan kecil, maka kita bisa fokus untuk sell kembali. Karena kalau kita lihat di time frame yang besar di H4 itu kan dia sudah change of karakternya untuk bearish di H4. Kita tandai dulu biar mudah. Dan high validnya di sini di H4-nya. Kemarin waktu NFP setelah dia retest ke atas, dia dibanting ke bawah 400 pip, tetapi di H4 ini order blocknya pun belum diambil, dia hanya mengambil imbalance-nya atau FVG-nya. Kemungkinan dia naiknya bisa saja ambil order block baru turun, atau mungkin nanti kalau terkonfirmasi di time frame yang lebih kecil. Karena di time frame yang lebih kecil ini sudah tidak ada lagi area supply yang fresh, hanya menyisakan satu shadow di H1 ini yang nanti mungkin bisa untuk kita open posisi sell seperti ini. Coba kita refine di time frame yang lebih kecil lagi. Oh iya, ini di time frame yang lebih kecil di M30, shadow H1 ini sebagai supply di M30. Kita kecilkan lagi di M15, dan M15 ini dia sebagai order block. Nanti kapan-kapan kita bahas di video khusus tentang order block sebagai entry point yang bagus. Di atasnya lagi juga ada order block di M15, tapi kalau mau nyari 50 sampai 100 pip masih bisa seharusnya kalau order block di M15 itu. Kita cek ini juga masih bisa untuk entry sell order block di M15. Kemudian kalau untuk buy sepertinya jangan dulu kalau sudah menyentuh order block. Untuk buy kita bisa nunggu di bawah. Di bawah ini di low M30 ini masih ada demand yang belum di respect. Tinggal itu aja sih. Jadi hari ini mungkin kita akan fokus sell saja
sell saja, tapi di atas ini di order block. Kalau kita ukur di M30 tadi dari low ke high nya, kita sudah masuk di golden zone di area Fibo 0,50 dan 0,618. Sudah bisa sih kalau mau sell sekarang, atau nunggu yang terbaik ya di order block ini. Dan waktu kita analisa ini, Pak market pas pembukaan dia lari ke atas dulu. Kita cek di time frame daily nya. Di time frame daily nya ternyata dia bullish. Tetapi sebelumnya ini ada satu candle bearish engulfing di daily nya. Kalau mengikuti di candle engulfing bearish ini, kita bisa sampai di harga 3250-an untuk sellnya. Seperti itu. Oke, kita hari ini analisa multi time frame nya. Ada beberapa order block yang bisa jadi acuan untuk kita entry, sell, dan entry buy. Oh, ternyata di H4 ini ada order block tersisa di sini untuk setup buy. Tetapi kalau di H4 itu biasanya akan masuk ke separuh order blocknya, baru dia kembali menjalankan order kita. Seperti itu. Oke, mungkin itu dulu analisa harian untuk SAU USD kita hari ini. Kalau kalian punya pandangan lain atau ada request pair lain untuk dianalisa, mari kita diskusi di kolom komentar. Ingat, trader sukses bukan hanya yang jago teknik saja, tapi juga siap dari segi mental, manajemen, dan juga disiplin. Sampai ketemu di video analisa selanjutnya. Tukang cat, membaca grafik, menggali profit.